Halo semuanya. Seperti biasa, kita berpantun dulu yuk. Nyuri pisang malam-malam. Selamat datang di Milem, tempatnya merecap film. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Mimin akan menunjukkan kepada kalian semua sebuah film di mana terdapat seorang cewek cantik yang menjadi prajurit tertangguh. Seperti apa filmnya dan apa nih kira-kira judulnya? Oke, edisi Milem kali ini akan merecap sebuah film yang berjudul Mulan. Film yang dirilis pada tahun 2020 ini disutradarai oleh Niki Caro. Film ini menceritakan tentang Mulan yang menyamar menjadi pria untuk memperjuangkan tanah airnya dan sekelompok orang yang ingin merebut kerajaannya. Berawal dari raja yang mengeluarkan perintah bahwa satu keluarga harus mengirimkan satu laki-laki untuk menjadi pejuang, untuk mempertahankan kerajaan. Film ini juga diadaptasi oleh film Tiongkok kuno yang berjudul Balade Mulan. Oke, sebelum ke intronya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang dan kalian akan terus menikmati video-video dari Milem ini. Oke, sudah kelar promosinya ya. Tidak perlu baca ngebacot, kita langsung mulai ritualnya. Adegan berawal dari Mulan yang sedang berlatih menggunakan Qi. Kemudian di pemukiman, Mulan sedang mengejar ayam untuk dimasukkan ke dalam kandang. Dia ngejar sampai ke genteng-genteng tuh. Di saat Mulan terpeleset, dia berhasil turun dengan baik. Tapi orang-orang di sekitar malah melihat dengan sinis. Di rumah, orang tuanya merasa sangat khawatir kalau Mulan akan disebut penyihir karena tingkahnya. Mulan pun mendengar itu. Lalu Mulan memperbaiki patung Phoenix. Tidak lama kemudian, ayah Mulan datang dan berkata bahwa Qi Mulan sangat kuat. Ayah pun meminta Mulan untuk menyembunyikannya. Di sisi lain, ada seorang musafir didatangi seorang wanita. Dan tiba-tiba tubuh wanita itu menyatu dengan tubuhnya. Sesampainya di sebuah tempat yang ramai di dalam kerajaan, dia langsung menyerang prajurit kerajaan dan membantu pasukan elit Rouran untuk membantu membantai habis prajurit di sana. Setelah itu, wanita tadi menyamar menjadi salah satu prajurit kerajaan agar bisa masuk ke dalam istana raja. Tidak lama kemudian, wanita yang menyamar itu mengatakan bahwa Burihan adalah pemimpin Rourans. Ia juga bersekongkol dengan seorang penyihir. Raja yang mendengar hal tersebut pun mengutuskan untuk menghancurkan tentara Rourans dan penyihirnya, dengan membuat pasukan dari warganya sendiri. Lalu wanita yang menyamar tadi berubah menjadi burung dan menemui Burihan. Di sana, ia tidak terima jika dibilang penyihir oleh Burihan, tapi demi mendapatkan pengakuan, dia tetap bekerja sama. Saat Mulan pulang, ternyata ia mau dijodohin tuh. Dia pun menurut demi kehormatan keluarganya. Keesokan harinya, Mulan didandani untuk datang ke tempat Mak Comblang. Kemudian, Mulan dites oleh Mak Comblang untuk memperlihatkan keanggunannya kepada calon ibu mertuanya. Namun, Mulan melihat laba-laba dan mencoba untuk menyingkirkannya dengan teko teh. Tapi karena Mak Comblang menyuruh tekonya ditaruh tengah-tengah, laba-laba pun keluar dan membuat semuanya berantakan. Karena kejadian itu, Mak Comblang menganggap Mulan sebagai aib keluarga Hua, karena tidak bisa mendidik anak perempuannya. Setelah itu, ketika hendak pulang, tiba-tiba saja sekumpulan prajurit mengumumkan bahwa negaranya sedang berperang dan meminta setiap laki-laki dari keluarga di sana ikut serta dalam berperang. Ayah yang mendengar tersebut berusaha tegar untuk mengambil surat perintah tersebut. Namun,
Malam harinya, ayah sedang mempersiapkan senjata dan baju besinya untuk bertempur. Saat Mulan melihat ukiran Phoenix, ayah mengatakan kalau Phoenix akan memberitahu leluhur mereka bahwa ayah telah setia, berani, dan jujur seperti ukiran pada pedangnya. Sambil mengatakan kalau tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Setelah mendengar hal tersebut, kemudian Mulan mencoba pedangnya. Esoknya, Mulan memutuskan untuk berangkat berperang menggunakan pedang serta baju besi milik ayahnya. Ketika ayah menyadari bahwa Mulan telah pergi, dia pun berdoa pada Phoenix untuk melindungi anaknya tersebut. Saat malam hari tiba, Mulan memutuskan untuk beristirahat. Pagi harinya, Mulan terbangun dan melihat Phoenix menunjukkan jalan padanya. Sesampainya di tempat perkumpulan, Mulan mengalami sedikit hinaan dari teman seperjuangannya. Ia pun menantangnya. Namun, komandan datang menengahi mereka. Di sini, Mulan menggunakan Huajun sebagai nama samaran. Pada saat ia di tenda prajurit, petingginya datang dan meminta sukarelawan untuk tugas jaga malam. Sontak, ia langsung menerimanya. Setelah itu, dia balik ke tenda prajurit untuk tidur. Di pagi harinya, mereka dikumpulkan untuk mendengarkan peraturan. Lalu mereka melakukan latihan pedang, memanah, dan membawa air dengan kedua tangan mereka sampai ke puncak gunung. Hari demi hari mereka terus lakukan pelatihan, hingga bisa menjadi prajurit yang sesungguhnya. Kemudian salah satu temannya yang bernama Long Lei melakukan kecurangan. Dia pun mendapatkan sanksi berupa pengusiran. Di camp, Hong Li menyuruhnya untuk mandi, dikarenakan sejak datang dia nggak pernah mandi. Keesokan harinya, di saat latihan tombak, Hong Li membuat Huajun kesal. Kemudian Huajun memberikannya pelajaran dengan menggunakan Qi keahliannya. Teman-temannya yang melihat itu pun nampak bangga padanya. Saat tengah malam, Huajun pergi ke danau untuk mandi. Tidak lama kemudian, Hong Li datang untuk meminta maaf dan mengatakan kalau mereka akan bertarung untuk musuh yang sama, dan dia akan melakukan apa saja untuk melindungi teman-temannya. Lalu di pertemuan 12 pemimpin suku Raurans, mereka menolak keberadaan penyihir, karena menurutnya penyihir itu tidak bisa dipercaya. Akan tetapi, Burihan meyakinkan kalau penyihir ini akan melayani mereka sampai akhir. Setelah itu, Burihan menyuruh penyihir untuk menghancurkan garnison berikutnya. Di waktu yang sama, Huajun dipanggil oleh Komandan Tang. Ia menyuruh Huajun untuk mengembangkan Qi miliknya agar bisa menjadi pejuang yang hebat. Setelah itu, dia pun memutuskan untuk melatih Qi-nya seperti dahulu kala. Keesokan harinya, Huajun berhasil menjadi satu-satunya prajurit yang berhasil membawa air dengan kedua tangannya ke puncak gunung. Namun, di sisi lain, Raurans berhasil menghancurkan garnison dengan cepat. Komandan Tang yang mengetahui hal tersebut langsung mengumpulkan semua prajurit untuk maju melawan Raurans, agar bisa melindungi garnison Mountain State. Tapi di saat sumpah prajurit, Huajun merasa gelisah karena menyadari dia telah berbohong tentang identitasnya. Nah, karena rasa gelisahnya itu, Huajun mendatangi Komandan Tang bermaksud untuk mengaku. Namun di sana Komandan Tang malah ingin menjodohkannya dengan putrinya. Ketika mereka sampai di garnison Batalion 4, semua prajurit telah tewas mengenaskan dan tak tersisa sama sekali. Sesampainya di garnison Mountain State, dua prajurit berkuda melapor ke Komandan Tang bahwa Burihan telah mendekat. Maka dari itu, Komandan Tang memutuskan untuk bergerak lebih cepat agar bisa mengendalikan musuh. Kemudian, pada saat mereka berkumpul, mereka merasakan rasa takut. Huajun meyakinkan teman-temannya bahwa tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Dia pun berjanji untuk melindungi semuanya agar tetap hidup dan akan melindungi satu sama lain. Keesokan harinya, pertempuran antara prajurit kerajaan dan Raurans pun tak terhindari.
Komandan Tang menyuruh pasukan berkuda sayap kiri untuk mengejar beberapa prajurit Rawrans yang kabur. Tapi tidak lama kemudian pasukan Hua Jun ditembak satu-satu hingga menyisahkan dirinya seorang. Namun Hua Jun yang sendirian memutuskan untuk tetap mengejar. Tanpa disadari ternyata ada penyihir yang mengejarnya. Nah, penyihir itu tahu kalau Hua Jun ini berbohong. Ia bisa merasakan kalau Qi yang dimiliki Hua Jun tidaklah murni. Dan karena Hua Jun tidak mengakuinya, akhirnya penyihir itu berencana membunuh Hua Jun. Beruntungnya ia masih selamat dan sejak kejadian itu dia memutuskan untuk menjadi seorang Mulan dan membuka semua kebohongannya. Dia pun langsung kembali dengan pasukan. Namun penyihir menyerang prajurit kerajaan dengan kelelawar, yang bikin mereka membuat pertahanan. Ternyata itu merupakan siasat dari Rawrans. Lalu mereka diserang menggunakan ketapel tempur. Mulan yang melihat itu mendapatkan ide. Dia akan mengambil beberapa helm sebagai tipuan dan lari ke daerah perbukitan. Lalu dia menembaki prajurit Rawrans dari belakang. Otomatis pasukan Rawrans mengubah serangannya yang ternyata hal itu untuk meruntuhkan salju agar bisa meratakan pasukan Rawrans. Hong Li yang melihat temannya kesusahan langsung menolongnya. Namun naasnya dia malah terkena longsoran salju. Mulan yang melihat itu pun segera membantunya. Ketika longsor salju telah usai, orang-orang mencari Hua Jun. Dan tidak lama kemudian, Mulan datang untuk mengakui identitasnya pada Komandan Tang. Teman-temannya pun kaget dan Komandan Tang merasa telah ditipu olehnya. Maka dari itu Mulan pun diusir dari pasukan. Setelah kejadian itu, Mulan sangat sedih karena telah mempermalukan keluarganya. Tidak lama, penyihir mendatanginya dan memberi simpati serta mengajaknya untuk bergabung. Karena Burihan akan merebut mahkota kerajaan dan menggulingkan sang raja. Namun Mulan menolak dan tetap setia dengan kerajaannya. Setelah itu dia pergi meninggalkannya. Ternyata Mulan kembali ke markas. Dia mencoba mengasih tahu komandan tentang rencana Burihan. Tapi dia tidak percaya dan akan dieksekusi. Namun Hong Li dan lainnya membela Mulan karena dia adalah prajurit terbaik dan sangat setia. Setelah menimbang, Komandan Tang kembali mempercayainya dan menyuruh Mulan untuk memimpin mereka ke kota tempat kerajaan. Di sisi lain, beberapa pasukan elit Rawrans telah menyelinap ke dalam kerajaan. Bahkan penyihir berhasil mengubah tubuhnya menjadi penasehat kerajaan. Dia mengatakan pada raja kalau Burihan menantang duel sang raja di istana baru. Raja yang tak kenal takut pun memutuskan pergi ke istana baru untuk mengalahkan Burihan. Di saat raja akan keluar dari kerajaannya, penyihir menyuruh petinggi prajurit untuk mengumpulkan semua penjaga istana ke alun-alun. Di waktu yang sama, Mulan tiba di kerajaan dan merasa heran karena tidak ada pasukan penjaga. Lalu saat dia menyadari kalau mereka dalam jebakan, Komandan Tang menyuruhnya untuk cepat melindungi raja. Di sisi lain, raja yang sudah sampai di istana baru langsung membantai habis prajurit Rawrans. Namun tanpa disadari, ternyata dia telah masuk ke dalam perangkap. Ketika Mulan dan teman-temannya melewati lorong, mereka dihadang oleh prajurit Rawrans. Sesampainya Mulan di tahta kerajaan, dia sungguh kaget saat melihat penyihir duduk di kursi raja. Penyihir tersebut membandingkan dirinya dengan Mulan, karena masyarakat bisa menerima Mulan, tetapi tidak untuk dirinya. Kemudian, Mulan mencoba menyadarkan bahwa dia masih bisa berada di jalan yang benar. Dan Mulan membuktikan kepada penyihir kalau ada tempat untuk orang-orang seperti mereka. Lalu Mulan meminta tolong kepadanya untuk menuntunnya ke raja. Tanpa menjawab, penyihir menunjukkan jalan kepadanya. Di sisi lain, Burihan sedang mempersiapkan cairan panas. Tidak lama kemudian, penyihir datang dan mengatakan bahwa pasukannya mendapatkan perlawanan dari wanita muda yang menjadi pejuang. Kemudian, Burihan melihat Mulan dan mencoba membunuhnya. Lalu,
sang penyihir rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Mulan. Kita bisa tahu sebenarnya penyihir tersebut tidaklah jahat, karena dia hanya menginginkan pengakuan dari orang sekitarnya. Sesampainya Mulan di istana baru, dia melihat raja dalam keadaan bahaya dan mencoba untuk menyelamatkannya. Tapi Burihan tidak tinggal diam dan langsung menyerangnya. Akibat dari pertempuran tersebut, Mulan harus kehilangan pedang ayahnya yang jatuh ke dalam cairan panas tersebut. Kemudian raja menyemangatinya. Mulan pun bangkit dan membuat rasa keberaniannya muncul kembali. Ketika Mulan berhasil mendapatkan pedang Burihan, dia menjatuhkannya. Dengan segera, dia membuka ikat tali yang mengikat raja. Namun, Burihan masih bisa melepaskan anak panah. Beruntungnya, raja berhasil menangkap dan Mulan berhasil membunuhnya. Di sisi lain, Hong Li dan teman-temannya berhasil mengalahkan pasukan Rawrans. Setelah kejadian itu, kerajaan langsung melangsungkan pesta. Raja juga memanggil Mulan dan berkata kalau dia berhutang nyawa padanya. Sebagai ucapan terima kasih atas dedikasinya, raja mengangkat Mulan sebagai pejuang terbaik dan petugas pengawal kerajaan. Namun karena Mulan merasa bersalah sebab telah meninggalkan rumah, Mulan pun menolak dan ingin pulang. Raja pun berbesar hati menerima keputusan Mulan tersebut. Saat dia hendak pulang, Hong Li mengucapkan selamat tinggal. Sesampainya Mulan di rumah, dia langsung disambut oleh adiknya yang sudah mendapatkan jodoh. Tidak lama kemudian, ibu datang memeluknya. Lalu ketika ayah mendatanginya, Mulan meminta maaf karena pedang miliknya hilang. Namun, sang ayah tidak keberatan. Karena hal yang terpenting adalah Mulan bisa kembali ke rumah dengan selamat. Tidak lama kemudian, Komandan Tang dan prajuritnya datang memberikan hadiah dari raja, berupa pedang yang ditandai pilar kebajikan, setia, berani, jujur, dan pengabdian untuk keluarga. Di samping itu, raja juga masih memintanya bergabung bersama prajurit terhebat sebagai petugas pengawal kerajaan. Mulan telah membawa kebanggaan pada mereka. Dan tamat.